Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, kali ini kita akan bahas lanjutan ya soal yang kemarin, yang kimia itu nomor 11 ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi akan merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Pernyataan ini dikenal sebagai, jadi jawabannya adalah yang C, hukum perbandingan volume ya, yang C ini. Nah, jangan sampai salah ya, jangan sampai nanti jawabnya itu hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Memang sih ini katanya hampir mirip dengan hukum Dalton ya, ada kata bulat dan sederhana. Tapi di sini fokusnya pada volume. Sehingga yang benar itu adalah hukum perbandingan volume. Oke. Sebanyak 32 gram serbuk sulfur direaksikan dengan 32 gram gas oksigen. Dalam ruang tertutup menghasilkan gas sulfur dioksida. Nah, jadi di sini dia direaksikan dalam ruang tertutup menghasilkan gas sulfur dioksida menurut reaksi 2S ya, tambah 2O2 di sini sudah setara ya. Massa gas sulfur dioksida yang dihasilkan pada reaksi tersebut sebanyak. Nah, jadi di sini mengacu pada hukum kekekalan massa di sini. Oke, jadi soal nomor 12 ini di sini katanya sebanyak 12 gram sulfur ya, di sini ada reaksinya sebanyak 2 gram sulfur direaksikan dengan 32 gram sulfur dan 32 gram oksigen. Berarti ini sulfurnya, ini oksigennya. Nah, berapa kira-kira massa gas sulfur dioksida ini? Jadi di sini sesuai dengan hukum perbandingan hukum kekekalan massa itu adalah massa reaktan sama dengan massa produknya. Ya, di sini massa reaktan gitu, massa reaktan sama dengan massa produknya. Oke, jadi di sini massa reaktan atau pereaksi itu kan sulfur sama oksigen ya, di sini massa sulfurnya di situ. Jadi di sini reaktannya dalam soal nomor 12 itu adalah massa sulfur ditambah dengan massa oksigen ya. Itu akan sama dengan massa dari SO2-nya. SO2 sulfur dioksidanya. Jadi di sini 32 tadi ditambah dengan 32 itu adalah 64 gram. Sehingga massa dari ini sulfur dioksidanya itu adalah 64 gram dan jawabannya yang E. Jangan perhatikan yang ini ya. Ini tuh sebenarnya cuma pengkecoh saja, jangan diperhatikan. Oke. Nomor 13, perhatikan reaksi pembakaran gas metana berikut. Nah, di sini ada pembakarannya CH4O2. Nah, ini belum setara. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berturut-turut adalah, nah ini mengacu pada hukum perbandingan volume, di mana perbandingan volume gas-gasnya di sini sama dengan perbandingan dari koefisiennya. Tapi ini perlu diingat hanya berlaku pada gas-gas saja, tidak ada yang padat atau yang lain ya. Oke, nomor 13 di situ kita tulis lagi reaksinya metana CH4G ditambah dengan O2G, artinya dia dalam fase gas ya, menghasilkan CO2 dan H2O, CO2G plus H2O. Oke. Jadi di sini kan C-nya ada 1. Oke, ini udah 1. Berarti hanya biar jadi 4, berarti kita taruh di sini 2. Berarti di sini 2 tambah 2 ini udah O-nya 4. Berarti biar jadi 4 di sini harus ada 2. Oke, maka ini sudah setara. Oke, maka perbandingannya adalah koefisiennya. Kalau nggak ada koefisiennya berarti 1 dibanding 2 dibanding dengan 1 ya, dibanding 2. Jadi di sini perbandingan volumenya adalah 1 banding 2, 1 banding 2, 1 banding 2. Nah, yang C ya. Nah, yang harus disetarain dulu ya. Jangan kasih dia yang belum setara, harus setara dulu di sini ya. Oke. Jadi di sini perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil. Oke, udah tepat ya, udah tepat. Oke, lihat soal nomor 14 di sini. Data percobaan reaksi tembaga dan sulfur membentuk tembaga 2 sulfida sebagai berikut. Nanti di sini percobaan reaksinya. Berdasarkan data tersebut, perbandingan massa tembaga dan sulfur dalam tembaga 2 sulfida adalah, nah di sini perbandingan massa tembaga dan sulfur dalam tembaga 2 sulfida. Ya, jadi tembaga dan sulfurnya ya.
Oke, di sini kita lihat yang habis bereaksi. Ini kan 18, ini 2, ini 6. Berarti pasti ada sisa mereka di sini ya. Sisanya 14 ya. Karena di 20 dikurang 6, 14 ya. Lihat yang enggak ada sisanya. Mana yang enggak ada sisanya? Iya, yang nomor 3 ini kan enggak ada sisanya. 8 tambah 4, 12 ya. Mengacu pada hukum kekekalan massa tadi. Nah, di sini kita harus bandingkan di sini ya, yang habis bereaksi ini. Jadi 8 dibanding 4 itu sama dengan 2 banding 1. Jadi di sini 2 banding 1 yang C. Oke. Sekarang lihat di sini soal yang 15, perbandingan berat hidrogen dan oksigen yang membentuk air selalu 1 banding 8. Nah, ini berarti hukum perbandingan tetap. Jika direaksikan 3 gram hidrogen dan 30 gram oksigen, di sini ya direaksikan ya. Air yang dihasilkan adalah 27 gram. Pernyataan yang sesuai dengan informasi tersebut adalah apakah mana yang tersisa? Berarti mainnya sisa di sini. Oke, untuk soal nomor 15 di sini. Di sini kita lihat 3 gram hidrogen. Nah, berarti hidrogennya ya itu berapa yang habis bereaksi? Berarti berat hidrogennya ini kan 3 gram ya berat hidrogen, atau perbandingannya dulu. Perbandingan hidrogennya 1 per di sini. Nah, jumlahnya, ini jumlah perbandingannya ada 9, 8 tambah 1, 9, dikali dengan ini jumlahnya 27. Berarti ini 3 gram. Berarti hidrogen yang bereaksi itu yang habis itu 3 gram. Berarti ini habis ya, pas 3 gram. Oksigennya, nah berarti di sini oksigennya itu kan 8 ya, 8 per 9 sama kayak tadi dikali 2, 7. Berarti di sini tinggal hapus 3, 8 kali 3, 24 gram. Berarti yang bereaksi di sini adalah 24 gram, sedangkan yang tersedia adalah 30 gram. Berarti sisanya adalah sisa si oksigen ya, oksigennya itu adalah 30 dikurang 24, berarti 6 gram. Nah, mana yang sisanya 6 gram? Ya, tersisa 6 gram oksigen, berarti yang C. Pada senyawa kalsium sulfida ya CaS gitu, perbandingan massa Ca banding S itu 5 banding 4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka massa CaS yang dihasilkan adalah, oke, di sini mengacu pada hukum perbandingan tetap, pasti akan tetap seperti ini perbandingannya. Oke, di sini kita lihat yang Ca-nya dulu. Di sini kan Ca-nya 5 ya. Per di sini 4 dikali. Nah, jadi di sini yang S-nya yang diketahui, S-nya nih ya, S-nya berarti di sini adalah 9 ya, si sulfurnya ini 9. Oke. Berarti ini tinggal kita kali 45 per 4 ya, sama dengan 11,25 gram. Oke, Ca-nya, nah ini lebih, nggak mungkin nih ya. Berarti ini nggak mungkin karena lebih dia. Berarti yang bereaksi itu cuma 10 gram. Karena yang disediakan di sini 10. Nggak mungkin disediakan 10 terus kurang, nggak mungkin ya gitu. Ini 5, ini 4, ini 5 ya, karena kan perbandingan sulfur dan perbandingannya kalsium itu tinggal kita balik. Sekarang tinggal kita pakai kalsium. Berarti kan tadi tersedia 10 gram kalsium. Berarti ini 2 ya. 4 kali 2 adalah 8 gram. Berarti di sini yang bereaksi itu 8 gram. Ya, sedangkan yang tersedia 9 gram, pasti akan memberikan sisa. Berarti sisa dari si sulfur. Sisa dari si sulfurnya itu adalah di sini 9 dikurang 8, 1 gram. Ya, nah berarti yang bereaksi di sini ini kan 8 ya. Tadi sedangkan Ca yang tersedia dalam soal itu adalah 10 gram ya. Berarti di sini massa dari si kalsium sulfidanya itu adalah kalsium sulfida itu adalah 10 gram, karena tersedia 10 gram ditambah dengan 8 gram ya. Berarti 18 gram ya. 18 gram ya, C. Berikut bukan fase zat dalam persamaan kimia, yaitu liquid, padat, gas, larutan, metaloid. Nah, liquid ini kan kita bisa tahu ini adalah cairan ya. Padat itu solid, gas G seperti simbol-simbolnya, larutan Aq. Nah, yang bukan itu metaloid. Nah, ini bukan. Oke, langsung aja kita nomor 18 di sini.
Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa NO dan NO2. Nah, ini mengacu pada perbandingan Dalton, hukum perbandingan Dalton. Jika massa N dalam NO dan NO2 adalah sama, dia jelas ini kan pasti sama nih, N1, N-nya 1. Tentunya yang berbeda tuh O-nya 1, O-nya 2. Pasti nanti perbandingannya akan sama seperti angka indeksnya ini. Menurut angka indeks yang ada di sini adalah sama, dan massa O dalam NO sebesar 5 gram, massa O pada NO2 adalah Oke. Jadi di sini untuk soal nomor 18 di sini kita tahu perbandingan oksigen ya, perbandingan oksigen dalam senyawanya yaitu NO dan NO2. Nah, kita ambil angka indeks yang ada di sini. Ini kan 1, ini 2. Berarti pasti perbandingannya 1 banding 2 berdasarkan indeks O-nya, ya. Berarti di sini massa oksigen, massa O dalam NO dibanding dengan massa O yang ada di dalam NO2 itu adalah 1 banding 2. Yang diketahui dalam soal, massa O dalam NO itu 5. Nah, ini yang kita nggak tahu nih, massa O dalam NO2-nya ini. Ya, berarti di sini massa O dalam NO2 itu bisa kita cari menggunakan kaidah perbandingan ini. Berarti ini tinggal kita kali silang. Berarti nanti ketemu massanya ya, massa O dalam NO2 itu adalah 2 dikalikan dengan 5, 10 gram. 10 gram itu ada yang C. Nah, ciri reaksi kimia yang terjadi pada pagar besi yang berkarat. Nah, ini udah jelas, ini adalah perubahan warna. Karena yang awalnya besinya mengkilap itu akan berubah menjadi kecoklatan. Itu termasuk ciri reaksi kimia. Hukum Dalton hanya berlaku untuk senyawa-senyawa yang terbentuk dari 2 unsur yang sama, bukan ya. Nggak mungkin senyawa-senyawa yang terbentuk dari 2 unsur yang sama, itu nggak mungkin. Ya, 2 unsur yang membentuk lebih dari 1 macam senyawa, ya. Senyawa yang terbentuk dari 2 unsur dengan massa sama nggak mungkin. Volume 2 unsur yang ini nggak mungkin juga. Senyawa-senyawa yang berwujud gas, nggak mungkin. Bisa juga yang padat, ya, nggak mungkin gas. Oke. Jadi di sini hukum Dalton berlaku untuk jadi jawabannya adalah B, ya. 2 unsur yang membentuk lebih dari 1 macam senyawa. Oke, itu saja dari saya. Sekian.